Setiap hari, jutaan orang bangun dengan kehidupan yang mereka yakini sudah pasti, tidak menyadari bahwa rahasia untuk mengubah segalanya terletak pada pilihan-pilihan kecil yang mereka buat setiap jam. Inilah pelajaran dari dunia kuno filsafat stoikisme yang masih mengejutkan hingga saat ini. Kendali sejati tidak datang dari kekuasaan atau kekayaan yang sangat banyak, tetapi dari penguasaan disiplin harian sederhana yang kebanyakan orang abaikan. Saya telah mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari tidak hanya ikon kesuksesan, tetapi juga kebijaksanaan abadi dari para filsuf seperti Marcus Aurelius dan Seneca, dan saya telah menemukan sebuah pola. Para pemikir dan pemimpin masa kini ini tidak hanya mengerjakan tugas-tugas acak, mereka secara sengaja fokus pada 8 area spesifik dalam kehidupan mereka, area-area yang dapat kita tingkatkan, namun seringkali tidak kita pikirkan. Dalam video ini, saya akan mengungkap 8 area tersebut, praktik kritis yang dapat mengangkat hidup Anda dari biasa menjadi luar biasa. Dan ini bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, ini tentang menjadi lebih. Jika Anda menghargai wawasan dan transformasi yang kita jelajahi bersama di sini, bantu saya dengan cara yang sederhana. Tekan tombol berlangganan untuk bergabung dengan komunitas kami. Dan jangan pernah melewatkan cara untuk meningkatkan kehidupan Anda. Bersiaplah untuk tantang status quo dan benar-benar ubah hidup Anda. Tetaplah bersama kami saat kami mengeksplorasi kebiasaan transformatif ini satu persatu. Pertama, pola pikir Anda. Ketika kita berbicara tentang pola pikir, ini bukan hanya tentang menampar senyum di wajah Anda dan berpikir positif. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang kaum Stoa pahami dan praktikkan dengan dedikasi yang mendalam. Pola pikir menurut Stoa adalah tentang memahami dan berinteraksi dengan dunia dengan cara yang selaras dengan kebajikan batin dan pemikiran rasional. Pola pikir Anda membentuk setiap persepsi, setiap reaksi, dan setiap keputusan. Itu seperti lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia dan diri Anda sendiri. Jika lensa itu dikaburkan dengan negativitas atau terdistorsi oleh emosi yang tidak terkendali, pandangan Anda tentang kehidupan menjadi miring. Disinilah filsafat Stoik menawarkan solusi. Kaum Stoik seperti Marcus Aurelius percaya pada pengamatan pikiran sendiri dengan pengawasan yang disiplin, mempertanyakan validitasnya, dan menyelaraskannya dengan realitas bukan hanya bias pribadi atau emosi sesaat. Pikirkanlah dengan cara ini. Setiap hari kita dibombardir dengan situasi yang berada di luar kendali kita, namun kita sering membiarkan situasi ini menentukan kebahagiaan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, respons kita. Kita tidak dapat mengendalikan cuaca, lalu lintas, atau suasana hati orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespons hal-hal ini. Kendali ini dimulai dengan pola pikir yang tangguh. Pola pikir yang tangguh tidak dibangun dalam semalam. Itu dikembangkan melalui latihan dan refleksi yang konsisten. Ini tentang belajar untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap proses dan merespons dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai Anda yang lebih dalam daripada emosi impulsif. Inilah yang dimaksud Epictetus ketika dia mengatakan, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi yang penting. Dengan mengadopsi praktik stoik ini, Anda secara bertahap mengembangkan benteng ketenangan dan ketahanan. Lebih jauh lagi, aspek kunci dari memelihara pola pikir yang kuat adalah praktik perhatian dan refleksi diri. Jurnal harian, praktik yang dipegang teguh oleh banyak stoik, dapat menjadi alat yang kuat di sini, memungkinkan Anda untuk memeriksa pikiran Anda, merenungkan tindakan Anda, dan merencanakan langkah masa depan Anda dengan niat dan kebijaksanaan. Setiap entry bukan hanya catatan harian, ini adalah langkah menuju penguasaan diri. Selain membuat jurnal, pertimbangkan untuk mengadopsi apa yang saya sebut pemandangan dari atas. Latihan stoik ini melibatkan visualisasi hidup Anda dari perspektif yang lebih luas, melihat diri Anda sebagai bagian dari permadani yang lebih besar. Sudut pandang seperti itu dapat secara dramatis mengubah cara Anda memandang masalah,
mengurangi apa yang tampak seperti gunung menjadi bukit yang dapat dikelola. Mari kita selesaikan ini dengan tantangan stoik untuk Anda hari ini. Ketika Anda menghadapi situasi yang biasanya memicu Anda, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah respon saya yang biasa bermanfaat? Apakah ada cara yang lebih bijaksana dan membumi untuk menangani hal ini? Latihan sederhana ini dapat mulai mengubah pola pikir Anda dari reaktif menjadi proaktif, dari bergantung pada belas kasihan eksternal. Dengan bekerja pada pola pikir kita setiap hari, dengan fokus tidak hanya pada apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita berpikir dan bereaksi, kita mengukir jalan tidak hanya menuju kesuksesan, tetapi menuju kehidupan yang bermakna dan berbudi luhur. Kedua, kesehatan. Menurut pandangan stoik, kesehatan jauh lebih komprehensif, tidak hanya fisik tetapi juga mental dan emosional. Kesehatan dalam pengertian stoik melibatkan menjaga keseimbangan yang mendukung tubuh dan jiwa Anda. Pertimbangkan ini. Stoik tidak memisahkan pikiran dari tubuh. Mereka percaya bahwa keduanya harus dipelihara untuk menumbuhkan apa yang mereka sebut eudaimonia atau kehidupan yang berkembang. Kesehatan fisik Anda memengaruhi kondisi mental Anda dan sebaliknya, jadi mengabaikan salah satunya adalah merugikan keduanya. Mari kita mulai dengan kesehatan fisik. Ya, olahraga dan diet sangat penting. Aktivitas fisik teratur memperkuat tubuh dan meningkatkan suasana hati berkat endorfin, tetapi lebih dari itu, olahraga dianggap sebagai bentuk disiplin, cara untuk melatih sifat-sifat tabah seperti ketekunan dan pengendalian diri. Ketika Anda berkomitmen pada rutinitas kebugaran, Anda tidak hanya membangun otot atau daya tahan, Anda membangun karakter. Lalu ada aspek diet yang perlu kita bahas. Makan tidak hanya memberi bahan bakar pada tubuh kita, tetapi juga mempengaruhi kejernihan mental dan stabilitas emosional kita. Pola makan yang kaya nutrisi mendukung fungsi otak dan dapat meningkatkan ketahanan emosional kita. Di sini, praktik stoik moderasi menjadi kuncinya. Ini bukan tentang diet ketat atau menahan diri, tetapi tentang menemukan keseimbangan, cara makan yang menopang tubuh Anda tanpa menyerah pada setiap keinginan yang melampaui fisik. Mari kita selami kesehatan mental. Bagi kaum stoik, ketelitian mental bukanlah pilihan. Praktik seperti meditasi, yang saat ini mungkin kita kaitkan dengan perhatian penuh adalah bagian dari rutinitas harian mereka. Meditasi bisa menjadi alat yang ampuh untuk menjaga kesehatan mental, memungkinkan kita untuk membersihkan kekacauan pikiran kita, fokus pada saat ini, dan mengelola emosi kita dengan lebih efektif. Ini selaras dengan penekanan stoik pada kesadaran dan kontrol atas pikiran dan reaksi seseorang. Kesehatan emosional adalah area penting lainnya yang diajarkan oleh stoik. Kita seharusnya tidak menjadi budak nafsu kita, baik itu kemarahan, kegembiraan, atau kesedihan yang berlebihan. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk mencapai keadaan ketenangan di mana emosi kita diatur dan selaras dengan akal sehat. Ini tidak berarti menekan emosi, melainkan melibatkan pemahaman mereka, mempertanyakan asal-usulnya, dan menanggapinya dengan kebijaksanaan daripada dorongan hati. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai meningkatkan kesehatan Anda dengan cara yang tabah hari ini? Pertama, integrasikan aktivitas fisik ke dalam rutinitas Anda dengan cara yang menantang Anda dan menumbuhkan disiplin Anda. Kedua, lihat diet Anda melalui lensa moderasi dan pemeliharaan daripada kesenangan atau batasan semata. Ketiga, terapkan praktik meditasi atau jurnal reflektif setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional Anda. Ketiga, pembelajaran. Pembelajaran adalah hal penting dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Namun di sini kita tidak hanya berbicara tentang jenis pembelajaran yang Anda lakukan di kelas atau dari buku saja. Kita akan menyelami jenis pembelajaran yang diungkapkan oleh kaum stoik sebagai proses pengayaan hidup yang berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kemampuan kita, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Bagi kaum stoik, pembelajaran bukanlah tentang mengumpulkan fakta atau keterampilan untuk keuntungan pribadi atau status sosial semata, tetapi tentang mengembangkan kebijaksanaan dan kebajikan.
Itu adalah tentang memahami sifat kehidupan dan peran kita di dalamnya, yang pada gilirannya membantu kita menjalani kehidupan yang lebih efektif dan etis. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, adalah pembelajar seumur hidup, tidak hanya dalam konteks tugas kekaisarannya, tetapi juga dalam pencarian pribadinya akan kebijaksanaan. Mari kita uraikan seperti apa pembelajaran semacam ini dalam konteks modern dan bagaimana hal itu dapat mengubah kehidupan sehari-hari Anda. Pertama, hal ini melibatkan pemikiran kritis. Ini bukan hanya tentang memecahkan masalah yang rumit, tetapi tentang mendekati situasi sehari-hari dengan stoisisme sebagai pola pikir yang mempertanyakan dan berusaha memahami kebenaran yang lebih dalam. Ini tentang melihat konflik atau tantangan tidak hanya di permukaan, tetapi memahami prinsip-prinsip yang mendasari dan dinamika yang berperan. Selanjutnya, pertimbangkan penerapan filsafat itu sendiri. Stoicisme adalah filsafat untuk hidup, dan ajaran-ajarannya dapat secara langsung diterapkan pada kehidupan, pada tantangan pribadi dan profesional. Penerapan praktis pengetahuan inilah yang mengubah ide-ide abstrak menjadi alat yang berguna. Misalnya, praktik stoik untuk merenungkan setiap malam tentang apa yang Anda lakukan dengan baik dan apa yang dapat Anda tingkatkan melatih Anda untuk menjadi lebih sadar dan disengaja dalam tindakan Anda. Tetapi bagaimana Anda menumbuhkan kebijaksanaan praktis semacam ini setiap hari? Salah satu metodenya adalah melalui praktik membuat jurnal. Ini bukan hanya mencatat kejadian-kejadian hari ini, tetapi juga merefleksikan kejadian-kejadian tersebut melalui sudut pandang filosofis. Apa yang diajarkan kejadian-kejadian ini kepada Anda tentang nilai-nilai Anda, reaksi Anda, keputusan Anda. Bagaimana kejadian-kejadian ini mencerminkan prinsip-prinsip yang lebih luas yang dapat Anda pelajari. Selain itu, Anda juga dapat merenungkan. Merangkul pembelajaran berkelanjutan berarti tetap ingin tahu tentang berbagai macam subjek yang dapat menginformasikan dan meningkatkan pemikiran dan kehidupan Anda sendiri. Ini bisa berarti belajar dari budaya lain, mengeksplorasi sains dan teknologi, atau mempelajari seni. Setiap bidang ini menawarkan wawasan unik yang dapat memperluas pemahaman dan apresiasi Anda terhadap dunia, yang berkontribusi pada perspektif yang lebih kaya dan menyeluruh tentang kehidupan. Dalam praktik, cobalah untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam rutinitas harian Anda. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, seperti membaca selama setengah jam tentang topik yang menarik minat Anda atau mendengarkan podcast yang menantang pemikiran Anda. Terlibat dalam diskusi dengan orang lain yang mungkin memiliki perspektif yang berbeda. Setiap kegiatan ini merupakan langkah menuju membangun pemikiran yang lebih reflektif, terinformasi, dan bijaksana. Keempat, hubungan. Mari kita alihkan fokus kita ke sesuatu yang berdampak besar, namun sering diabaikan, hubungan yang kita pelihara sepanjang hidup kita. Bagi kaum Stoik, hubungan bukan hanya kewajiban sosial atau keluarga. Mereka adalah bagian mendasar dari menjalani kehidupan yang baik. Hubungan yang kita jalin dapat meningkatkan semangat dan kecerdasan kita atau menjatuhkan kita. Oleh karena itu, mendekati mereka dengan niat dan kebijaksanaan adalah hal yang penting. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kualitas hubungan kita tidak hanya bergantung pada bagaimana kita diperlakukan, tetapi juga pada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Stoikisme menekankan kebajikan seperti empati, sifat berdiri, dan kesabaran yang menumbuhkan hubungan tangguh yang kuat. Seneca, salah satu pemikir Stoik yang hebat, sering membahas pentingnya persahabatan dan saling menghormati dalam surat-suratnya, yang menyoroti bahwa teman sejati berbagi komitmen untuk peningkatan dan kesejahteraan satu sama lain. Mari kita uraikan bagaimana kita dapat menerapkan kebijaksanaan Stoik ini untuk hubungan modern di semua bidang kehidupan kita. Pertama-tama, pertimbangkan hubungan dengan diri sendiri. Ini adalah fondasi, memahami diri sendiri, menerima kekuatan dan kelemahan Anda, dan berjuang untuk pertumbuhan pribadi adalah semua praktik Stoik yang memperkuat hubungan dasar ini. Seperti yang dicatat Marcus Aurelius, menjadi harmonis di dalam hidup Anda sendiri adalah langkah pertama menuju kedamaian dengan orang lain. Selanjutnya, pikirkan tentang hubungan terdekat Anda dengan keluarga dan teman. Di sini,
Praktik tabah untuk hadir secara konsisten dan dengan kehadiran yang jelas sangat penting. Tidak cukup hanya hadir secara fisik tanpa terlibat secara berarti. Dengarkan secara aktif, tawarkan dukungan tanpa menghakimi, dan ungkapkan rasa terima kasih secara terbuka. Tindakan ini membangun kepercayaan dan pengertian, memperkuat ikatan yang dapat bertahan dalam kehidupan. Dalam konteks profesional, stoicisme menasihati kita untuk menjaga integritas dan keadilan, memperlakukan rekan kerja dan klien dengan hormat terlepas dari status mereka atau apa yang dapat mereka tawarkan kepada Anda. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga menetapkan standar keunggulan dan rasa hormat yang dapat mengangkat seluruh lingkup profesional Anda. Sekarang mari kita pertimbangkan hubungan sosial yang lebih luas. Di dunia yang semakin terhubung, kita menjumpai beragam perspektif dan kepribadian. Di sini, kebajikan tabah kesetaraan sangat penting. Mendekati perselisihan dengan ketenangan dan kemauan untuk memahami daripada mendominasi. Ini tidak berarti mengorbankan nilai-nilai Anda, tetapi lebih baik terlibat dalam diskusi di mana pandangan yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan hormat. Jadi, bagaimana Anda dapat meningkatkan hubungan Anda setiap hari? Mulailah dengan gerakan kecil tetapi bermakna. Mengirim pesan menanyakan kabar seorang teman, berbagi momen penghargaan tulus dengan anggota keluarga, atau melakukan percakapan yang membangun dengan rekan kerja. Tindakan ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika diakumulasikan, akan membentuk kualitas hubungan Anda secara signifikan. Akhirnya, ingatlah bahwa dalam stoicisme, tujuan dari semua hubungan bukan hanya kepuasan pribadi, tetapi pertumbuhan dan kontribusi bersama untuk kebaikan bersama. Epictetus menunjukkan bahwa kita bukanlah makhluk yang terisolasi, tetapi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Hubungan kita adalah refleksi dari keterhubungan ini, dan memeliharanya dengan hati-hati, rasa hormat, dan kebajikan tidak hanya memenuhi tugas yang tabah, tetapi juga memperkaya hidup kita secara luar biasa. Kelima, produktivitas. Produktivitas Anda bukan hanya tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Kaum Stoik, dengan fokus mereka pada disiplin dan kebijaksanaan, menawarkan wawasan yang mendalam di sini. Mereka mengajarkan kita bahwa produktivitas sejati tidak datang dari kesibukan, tetapi dari tindakan yang bertujuan yang selaras dengan prinsip-prinsip kita. Dalam pandangan Stoik, produktivitas adalah tentang manajemen diri yang efektif. Marcus Aurelius dalam meditasinya menekankan pentingnya memfokuskan upaya Anda pada apa yang berada dalam kendali Anda dan melepaskan apa yang tidak. Pendekatan ini membantu memperjelas tindakan apa yang benar-benar diperlukan dan bermanfaat, memotong kekacauan dari apa yang sering dituntut oleh kehidupan modern. Salah satu praktik Stoik adalah refleksi pagi. Ini adalah saat untuk memutuskan apa yang penting untuk hari ini. Ini bukan hanya tentang membuat daftar tugas, tetapi tentang memprioritaskan tindakan berdasarkan nilai dan keselarasannya dengan tujuan yang lebih besar. Misalnya, seorang Stoik akan bertanya, apakah tugas ini berkontribusi pada pertumbuhan pribadi saya atau hanya menjaga saya tetap sibuk? Refleksi ini memastikan bahwa aktivitas Anda disengaja dan bermakna. Produktivitas dalam arti Stoik juga melibatkan ketahanan. Ini tentang mempertahankan kecepatan yang stabil dalam pekerjaan Anda, bahkan ketika menghadapi kemunduran atau gangguan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tidak terganggu oleh gangguan kecil dan menjaga fokus pada tujuan akhir. Ketabahan mental ini memungkinkan Anda untuk terus menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi, bahkan dalam keadaan yang kurang ideal. Mari kita juga bicara tentang konsep kerja mendalam, yang selaras erat dengan filosofi Stoik. Kerja mendalam adalah kemampuan untuk fokus tanpa gangguan pada sesuatu yang menuntut secara kognitif. Tugas ini adalah keterampilan yang memungkinkan Anda untuk cepat menguasai informasi yang rumit dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Ini berarti menumbuhkan keadaan konsentrasi di mana seseorang benar-benar tenggelam dalam tugas yang ada, dengan menerapkan alasan dan pemikiran kritis, daripada hanya melalui gerakan. Dalam istilah praktis,
bagaimana Anda dapat meningkatkan produktivitas hari ini? Mulailah dengan menentukan prioritas tertinggi Anda dan menyelaraskan tugas Anda dengan tujuan tersebut. Terapkan alat seperti kotak Eisenhower, alat pengambilan keputusan sederhana yang membantu Anda memutuskan dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Tanyakan pada diri Anda, apakah tugas ini perlu dilakukan sekarang atau bisakah menunggu? Apakah ini penting untuk tujuan saya atau hanya hal kecil? Selanjutnya, integrasikan periode refleksi sepanjang hari Anda. Setelah menyelesaikan tugas penting, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang berjalan dengan baik dan apa yang dapat ditingkatkan. Kebiasaan evaluasi ini memastikan pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan dari setiap tindakan yang Anda lakukan. Ingatlah bahwa stoicisme tidak hanya mencari produktivitas demi dirinya sendiri, tetapi juga bertujuan untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan dan seimbang, yang tidak hanya mendukung pencapaian pribadi Anda, tetapi juga kesejahteraan dan pengembangan moral Anda. Dengan berfokus pada keberadaan produktif dalam arti stoik, Anda tidak hanya meraih lebih banyak, Anda menjadi individu yang lebih baik, lebih fokus dan berprinsip. Keenam, keuangan. Ketika menyangkut keuangan, banyak dari kita merasakan campuran ambisi dan kecemasan, tetapi disinilah pendekatan stoik dapat membawa kejelasan dan ketenangan. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengelola sumber daya kita dengan bijak, dengan fokus tidak hanya pada akumulasi kekayaan, tetapi juga stabilitas keuangan yang mendukung kehidupan yang baik, yang dijalani sesuai dengan kebajikan. Stoa memandang uang sebagai alat, bukan tujuan itu sendiri. Uang adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan kita dan membantu kita hidup mandiri, tetapi bukan ukuran nilai atau kebahagiaan kita. Perspektif ini penting, karena ini mengalihkan fokus kita dari mendapatkan lebih banyak dengan cara apapun, untuk mengelola apa yang kita miliki dengan kebijaksanaan dan pandangan ke depan. Mari kita selidiki bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip stoik pada manajemen keuangan kita. Langkah pertama adalah menumbuhkan rasa puas dengan apa yang kita miliki. Ini tidak berarti menerima dengan kurang atau tidak berusaha untuk memperbaiki situasi keuangan kita, tetapi itu berarti mengenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan berfokus pada apa yang benar-benar penting, kesehatan, hubungan, dan pertumbuhan pribadi kita dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan kita. Selanjutnya, kita harus mempraktikkan kehati-hatian, yaitu kebajikan stoik yang utama, khususnya dalam keputusan finansial kita. Ini berarti berpikir secara matang tentang bagaimana dan di mana kita menghabiskan uang kita. Ini melibatkan perencanaan untuk masa depan, sambil hidup dengan teguh di masa sekarang. Misalnya, penganggaran bukan hanya tentang menahan pengeluaran, tetapi tentang membuat keputusan yang tepat, yang sejalan dengan tujuan dan nilai jangka panjang Anda. Investasi adalah area lain di mana stoicisme dapat membimbing kita. Investor stoik tidak terpengaruh oleh naik turunnya pasar atau tergoda oleh keuntungan spekulatif. Sebaliknya, mereka berinvestasi secara stabil pada aset yang memiliki ekspektasi pertumbuhan yang wajar dari waktu ke waktu, berdasarkan fundamental yang baik. Pendekatan ini meminimalkan risiko dan mendorong basis keuangan yang stabil dan berkembang. Menabung juga merupakan cerminan kedisiplinan. Menyisihkan sebagian pendapatan secara teratur, meskipun dalam jumlah kecil, merupakan latihan pengendalian diri dan perencanaan untuk dana darurat, tabungan pensiun, dan investasi untuk kebutuhan masa depan seperti pendidikan atau perawatan kesehatan. Semua bentuk tabungan ini melindungi kita dari gejolak keuangan di masa depan. Tetapi kebijaksanaan keuangan stoik bukan hanya tentang keamanan pribadi. Ini juga tentang kemurahan hati. Stoik percaya pada pentingnya menggunakan sumber daya kita untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ini dapat berarti mendukung anggota keluarga, berkontribusi pada proyek komunitas, atau menyumbang untuk tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai kita. Kemurahan hati seperti itu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya kehidupan kita sendiri, menciptakan rasa tujuan dan koneksi. Untuk mewujudkan ide-ide ini, mulailah dengan meninjau kesehatan keuangan Anda.
buat anggaran yang mencerminkan kebutuhan penting Anda dan tujuan tabungan, serta investasi jangka panjang. Kemudian, carilah peluang untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, yaitu pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah pada hidup Anda. Pertimbangkan juga untuk membuat rencana tabungan otomatis yang memastikan Anda secara konsisten menyisihkan uang sebelum Anda memiliki kesempatan untuk membelanjakannya. Ketujuh, kreativitas. Hal ketujuh yang penting adalah kreativitas Anda. Seringkali, ketika kita berpikir tentang stoicisme, gambaran disiplin yang keras dan logika yang ketat muncul dalam pikiran, bukan aliran bebas dari pemikiran kreatif. Namun, stoicisme merangkul kreativitasnya bukan sebagai imajinasi yang aneh atau tidak berdasar, tetapi sebagai alat penting untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan kita. Kreativitas dalam pengertian stoik adalah tentang melihat dunia secara berbeda, menemukan jalan baru melalui tantangan lama, dan berinovasi dalam batasan realitas. Ini tentang menerapkan kebijaksanaan untuk menavigasi kompleksitas hidup dengan cara baru. Seneca, salah satu filsuf besar, memahami bahwa proses kreatif dapat membantu memperjelas emosi dan menyempurnakan ide-ide. Dia percaya bahwa terlibat dengan seni dapat memberikan wawasan tentang sifat manusia, dan karena itu menjadi latihan yang berharga dalam pemahaman diri dan eksplorasi filosofis. Sekarang, bagaimana kita dapat menumbuhkan kreativitas yang tabah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Dimulai dengan rasa ingin tahu. Mendekati setiap hari dengan mempertanyakan suatu masalah atau tantangan yang perlu dipecahkan. Kreativitas tumbuh subur karena rasa ingin tahu. Keinginan untuk mengeksplorasi, memahami, dan kemudian mengkonfigurasi ulang pemahaman kita menjadi solusi baru. Ini bisa sesederhana menemukan cara baru untuk mengatur ruang kerja Anda, merancang pendekatan unik untuk masalah umum di tempat kerja, atau bahkan menata ulang rutinitas harian Anda untuk efisiensi dan kegembiraan yang lebih baik. Selanjutnya, merangkul praktik jurnal kreatif. Tidak seperti jurnal tradisional yang mungkin berfokus pada peristiwa atau emosi, jurnal kreatif melibatkan ide-ide curah pendapat, membuat sketsa solusi, atau menuliskan pemikiran inventif tanpa penilaian. Praktik ini bukan tentang menyusun ide-ide sempurna, tetapi tentang membiarkan pikiran Anda memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi kemungkinan. Dari waktu ke waktu, kebiasaan harian ini akan mempertajam kemampuan Anda untuk berpikir di luar kerangka kerja konvensional dan mengungkap solusi inovatif. Aspek lain dari kreativitas stoik melibatkan integrasi bagaimana kita dapat menyatukan ide-ide yang berbeda menjadi satu kesatuan yang kohesif. Ini mungkin berarti menghubungkan konsep dari berbagai disiplin ilmu, seperti sains dan filosofi, atau memadukan praktis dengan teoritis. Misalnya, Anda mungkin menggunakan wawasan dari buku psikologi terbaru untuk meningkatkan strategi bisnis Anda, atau menerapkan pelajaran dari alam untuk merancang teknologi yang lebih berkelanjutan. Kuncinya di sini adalah melihat koneksi di mana orang lain melihat perpecahan, praktik yang dapat menghasilkan inovasi dan solusi yang inovatif. Selain itu, kaum Stoa mendorong kita untuk menggunakan kreativitas kita bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Hal ini sejalan dengan cita-cita Stoa untuk berkontribusi kepada masyarakat. Ketika Anda berinvestasi, menciptakan proses baru, merancang solusi, atau menciptakan sesuatu yang indah, pikirkan bagaimana hal itu dapat bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya diri Anda sendiri. Ini bisa berupa membuat proyek komunitas, mengembangkan aplikasi yang bermanfaat, atau menulis artikel yang mencerahkan dan menginspirasi. Untuk menumbuhkan pola pikir kreatif, cobalah untuk keluar dari zona nyaman Anda, secara teratur terlibat dengan ide-ide baru, budaya baru, dan teknologi baru. Tantang diri Anda untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, menghadiri lokakarya, berpartisipasi dalam kelompok diskusi, atau berkolaborasi pada proyek di luar lingkup biasa Anda. Pengalaman ini akan memperkaya pemikiran Anda dan secara alami meningkatkan kreativitas Anda. Terakhir, tujuan Anda.
Saat kita mencapai esensi terakhir dalam perjalanan kita melalui kehidupan yang tabah, kita tiba pada aspek yang menarik, tujuan Anda. Dalam stoikisme, tujuan bukanlah tentang pencapaian besar atau kesuksesan yang menonjol. Tujuan ini berakar pada hidup sesuai dengan kebajikan dan berkontribusi positif terhadap dunia di sekitar kita. Tujuan ini adalah tentang menyelaraskan tindakan harian Anda dengan keyakinan dan aspirasi etika Anda yang lebih luas. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius menekankan bahwa tujuan hidup adalah melakukan kebaikan, menjadi baik, dan dengan demikian mengalami kepuasan dan kedamaian. Gagasan ini mendorong kita untuk tidak fokus pada penghargaan eksternal, tetapi pada kepuasan internal yang diperoleh dari menjalani kehidupan yang konsisten dengan nilai-nilai kita. Tujuan dalam pengertian ini menjadi kompas yang membimbing keputusan kita, membentuk tujuan kita, dan memberi makna pada tindakan kita. Untuk menumbuhkan rasa tujuan sesuai prinsip-prinsip Stoik, mulailah dengan merenungkan apa yang paling Anda hargai. Kualitas apa pada orang lain yang paling Anda kagumi? Kontribusi apa bagi komunitas Anda atau dunia yang lebih luas yang menurut Anda paling memuaskan? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu memperjelas tujuan Anda dengan menghubungkannya bukan dengan harapan masyarakat, tetapi dengan keyakinan pribadi dan prioritas etika. Selanjutnya, pertimbangkan bagaimana Anda dapat menjalani hidup lebih bermakna setiap hari sesuai dengan nilai-nilai ini. Hal ini dapat melibatkan perubahan jalur karier ke jalur yang terasa lebih bermakna, atau menjadi sukarelawan untuk tujuan yang lebih besar. Stoicisme mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kecil itu penting jika sejalan dengan tujuan kita. Setiap pilihan adalah benang dalam jalinan kehidupan kita yang lebih besar. Selain itu, penting untuk merangkul praktik stoik, yaitu refleksi, memeriksa tindakan Anda dan motivasinya secara teratur. Ini bisa dilakukan melalui refleksi malam hari, di mana Anda bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan saya hari ini mencerminkan tujuan saya? Bagaimana saya dapat meningkatkan hari esok? Disiplin ini memastikan bahwa Anda terus menyelaraskan kehidupan sehari-hari Anda dengan tujuan Anda yang lebih luas, membuat Anda tetap terhubung dengan jalan yang Anda pilih, juga bersiap menghadapi tantangan dengan ketahanan. Hidup dengan tujuan tidak selalu mudah, terutama ketika itu berarti melawan arus atau membuat pengorbanan. Di sini, kebajikan tabah, keberanian, dan ketekunan ikut bermain. Ingatlah, tantangan dan kemunduran bukanlah hambatan untuk tujuan Anda, tetapi peluang untuk memperkuat dan memperdalam komitmen Anda terhadapnya. Akhirnya, bagikan perjalanan menuju hidup yang bertujuan dengan orang lain. Stoicisme menganjurkan berbagi kebijaksanaan dan membangun komunitas, melihat mereka sebagai hal yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan kolektif. Dengan mendiskusikan tujuan, perjuangan, dan wawasan Anda dapat menginspirasi orang lain untuk merenungkan tujuan mereka sendiri dan mungkin memulai jalan hidup yang disengaja yang serupa. Merangkul tujuan hidup Anda bukan hanya tentang menemukan apa yang membuat Anda bahagia, tetapi juga tentang menemukan apa yang membuat hidup Anda bermakna pada tingkat etika yang lebih dalam. Hal ini melibatkan melihat melampaui diri Anda sendiri untuk melihat bagaimana Anda dapat berkontribusi pada perbaikan orang lain. Dengan mengambil dari sumber kebijaksanaan yang tabah, kita diajarkan bahwa kepuasan sejati tidak datang dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita berikan. Saat Anda melangkah maju, biarkan tujuan Anda dipandu oleh kebajikan tertinggi dari stoikisme, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi. Biarkan prinsip-prinsip ini menerangi jalan Anda saat Anda berusaha untuk menjalani kehidupan yang bertindak mendalam dan bertujuan. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melalui hal-hal penting dalam kehidupan yang tabah, ingatlah bahwa jalan menuju kebajikan dan kebijaksanaan sedang berlangsung dan terus berkembang. Setiap langkah yang Anda ambil adalah bukti komitmen Anda untuk hidup secara mendalam dan bermakna. Terima kasih telah bergabung dengan saya di Jurnal Stoik, tempat kami menjelajahi tidak hanya bagaimana cara hidup, tetapi bagaimana cara hidup yang baik. Jika Anda terinspirasi untuk menyelami lebih dalam prinsip-prinsip stoicisme dan bagaimana mereka dapat mengubah hidup Anda,
lihat video yang disarankan yang muncul di layar sekarang. Lanjutkan perjalanan Anda bersama kami, dan mari kita kembangkan kehidupan yang penuh kebajikan dan tujuan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini.